welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuition Night. Dan seperti biasa, kali ini aku bakal adain pembacaan General Pick a Card Reading atau pilih kartu. Dan untuk kali ini temanya adalah tentang 3 bulan ke depan, hal apa yang harus kamu perhatikan, serta hal-hal apa yang harus kamu ketahui untuk 3 bulan ke depan. Dan pembacaan ini berdasarkan kartu tarot dan juga oracle yang keluar. Dan seperti biasa, buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, maka nanti aku bakal tampilin gambarnya. Tapi kalau kamu ingin pilih berdasarkan kartu, ini grup 1, 2, 3, 4, kalian boleh pause video ini dan tetap gunakan intuisi dan kata hati kalian untuk pilih salah satu grup. Dan kalau gitu langsung aja kita tampilin gambarnya, ini dia. Oke semuanya, buat kamu juga yang ingin lihat video seperti ini, kalian bisa cek my channel dan jangan lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu hostilities dan juga ada kartu action. Dan kamu dapat kartu Medicine Woman, you are a channel for divine healing power. Dan ada juga kartu Saraswati tentang the arts, tentang mengekspresikan pemikiran kamu. Dan untuk tarotnya kamu punya 2 kartu major arcana, ada kartu the High Priestess dan juga ada kartu the Lovers. Oke, aku bakal ambil kartu lainnya dulu. Oke, grup pertama ada kartu Six of Pentacles dan juga ada kartu Knight of Pentacles reverse, ada kartu Queen of Cups, Five of Wands, dan satu kartu lagi ada kartu The Temperance. Oke, grup 1. Kalau dari apa yang keluar ini, pertama-tama yang harus kamu perhatikan dalam 3 bulan ke depan adalah emosi kamu. Karena untuk kartu yang keluar itu tentang hostilities yang artinya emosi dan sensitivitas kamu terhadap keadaan sekitar kamu itu harus lebih diperhatikan. Jangan sampai itu menjadi penghalang. Karena untuk 3 bulan ke depan, kartu action juga keluar di sini ya. Artinya akan banyak kesibukan, banyak hal-hal yang membuat kamu itu benar-benar padat jadwalnya. Dan untuk kartu tarotnya, di sini ada kartu The High Priestess. Kartu The High Priestess ini berhubungan tentang informasi, dan 3 bulan ke depan akan sangat banyak informasi yang masuk ke kamu. Ini bisa informasi penting, tapi juga bisa informasi sampingan yang sebenarnya itu kamu nggak butuh tahu, tapi entah kenapa kamu jadi tahu hal itu, dan itu yang membuat pikiran kamu lebih padat lagi, dengan kerjaan kamu juga lebih banyak lagi. Dan aku juga mau bahas juga, di sini kamu punya kartu Five of Wands. Kartu Five of Wands ini ada hubungannya dengan kartu hostilities ini ya, yang artinya akan ada beberapa pertentangan dari apa yang ingin kamu lakukan. Untuk 3 bulan ke depan, perhatikan tentang halangan-halangan yang mungkin datang dari orang lain atau ketidaksetujuan orang lain terhadap sesuatu yang ingin kamu lakukan. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah penghalang, karena di sini juga ada kartu The Arts yang pertama kali keluar tadi, dan ini juga tentang mengekspresikan apa yang ingin kamu lakukan dan mengekspresikan ide-ide kamu. Karena gini, untuk 3 bulan ke depan di sini juga yang aku baca, kartu The Lovers Reverse itu artinya ada hubungan antara kamu, bukan ini tidak hanya dengan pasangan kamu, bisa dengan pasangan kamu, tapi juga dengan orang-orang terdekat kamu yang hubungannya itu tidak terlalu baik, atau kalau aku bilang di sini ada kayak rintangan yang harus diselesaikan. Dan ini juga mungkin bisa dari kesalahpahaman. Tapi yang pasti untuk 3 bulan ke depan jangan mundur, melakukan apa yang ingin kamu lakukan, karena tetap kartu The Arts ini adalah tentang ekspresi, dan kartu action di sini juga tentang kamu harus mengaksikan apa yang selama ini kamu planningkan.
Dan kamu juga punya kartu Maiden Woman di sini. Kartu Maiden Woman di sini itu berarti apa yang kamu lakukan itu juga bisa menjadi inspirasi untuk beberapa orang. Dan ini juga bisa berkaitan kalau kamu yang ingin melakukan sesuatu tentang hal informasi ya. Jadi kembali lagi ke kartu High Priestess ini, kalau misalnya tentang informasi, akan banyak informasi yang datang ke kamu. Tapi di samping itu, kalau kamu ingin mengeluarkan informasi, mengeluarkan karya yang mana itu bisa menjadi motivasi untuk 3 bulan ke depan, memang akan ada rintangan dan ketidaksetujuan dari beberapa pihak, tapi bukan berarti itu harus di-stop. Hanya sensitivitas kamu serta emosi kamu harus dijaga. Dan di sini ada kartu Queen of Cups Reverse. Kartu Queen of Cups Reverse ini kalau dari pembacaan di sini, ini tuh lebih tentang intuisi. Intuisi kamu sangat tajam, terutama untuk 3 bulan ke depan, dan pergunakanlah intuisi itu dengan baik dan dengan benar, karena di sampingnya juga ada kartu The Temperance Reverse yang artinya juga ada ketidakseimbangan antara apa yang kamu inginkan dan juga dengan apa yang kamu lakukan. Jadi keseimbangan ini harus dijaga ya. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, planningkan dan lakukan. Karena 3 bulan ke depan di sini tidak hanya planning tapi juga aksi yang dibutuhkan. Dan itulah makanya untuk 3 bulan ke depan jangan hanya planning saja tapi lakukan sesuatu. Serta ada kartu Knight of Pentacles Reverse. Kartu Knight of Pentacles Reverse ini sebenarnya dikatakan juga kalau ada juga yang mendistract apa yang seharusnya kamu fokuskan. Ini bisa tentang mungkin sosial media atau permasalahan-permasalahan yang muncul tadi di Five of Wands ini. Tapi kartu Queen of Pentacles Reverse ini dikasih tahu kalau kamu jangan ke distract dengan hal itu, tapi selesaikanlah hal yang harus kamu selesaikan. Selesaikanlah kerjaan yang harus kamu selesaikan. Dan di samping itu, kartu Knight of Pentacles Reverse ini juga tentang mempercepat sesuatu. Buat kamu grup ke-1, kalau kamu punya sesuatu yang sudah lama kamu ingin lakukan tapi tertahan, itu harus cepat dilakukan. Terutama di sini tentang procrastinating atau menunda-nunda sesuatu. Karena sekali lagi grup ke-1, 3 bulan ke depan tidak hanya planning, tapi juga aksi kamu yang dilihat. Oke, so aku bakal buka kartu berikutnya. Di sini ada kartu Fog In, Go Slow, Take Time. Dan juga ada kartu Release Control. Oke, grup pertama. Dari keluarnya kartu Go Slow Take Time ini tuh lebih dikasih tahu untuk yang tadi aku bilang, mempercepat sesuatu berarti bukan buru-buru, tapi lebih ke arah tidak menunda sesuatu. Dan kartu Fog In ini sebagai informasi balik kalau apa yang kamu lakukan itu harus dipikir ulang. Walaupun kamu memang dihadapkan dengan aktivitas yang padat dan membuat kamu tidak bisa berpikir cepat dan membuat kamu justru malah melakukan aksi yang cepat, tapi kartu Fog In ini lebih dikatakan untuk mengambil keputusan jangan terburu-buru, tapi memang kalau ada sesuatu yang harus dilakukan, dilakukanlah, jangan ditunda-tunda. Dan kartu Release Control ini juga berarti untuk menahan ekspektasi kamu, karena sekali lagi 3 bulan ke depan akan ada pertentangan dan mungkin apa yang kamu harapkan dari pemikiran-pemikiran orang lain atau juga apa yang kamu harapkan hasil yang kamu lakukan tidak seindah atau tidak sebaik apa yang kamu inginkan itu. Makanya Release Control di sini itu dibilang untuk dilepaskan semua ekspektasi itu, tapi lebih ke arah maju dulu dan pelan-pelan ambil keputusannya dan lihat setelah 3 bulan ke depan ini ada perubahan apa yang bisa membuat kamu juga berubah pola pikirnya atau merubah keputusan. Karena kartu Release Control ini tuh juga mau dikasih tahu kalau misalnya jalan yang kamu ambil itu belum tentu menjadi jalan yang tepat untuk kamu, makanya lebih diarahkan untuk ikuti alurnya saja dan lihat ke depannya. Oke, next card.
Oke, di sini ada kartu Free Will dan satu kartu lagi. Dan juga ada kartu tentang Heart's Desire. Oke, dua kartu ini punya makna yang sama ya. Kartu Free Will di sini artinya kamu bebas memilih. Apapun keputusan yang kamu inginkan, kamu bebas memilih dan mempunyai hak untuk memilih. Sama dengan kartu The Art Study ini yang mengekspresikan keinginan kamu, mengekspresikan ide-ide kamu. Dan kalau kamu lihat pesannya, ini tuh lebih dikasih tahu waktunya adalah sekarang untuk kamu menunjukkan ekspresi keinginan kamu, heart desire kamu, itu harus diekspresikan dan waktunya adalah sekarang. Dan kartu free will ini selain mengungkapkan tentang kebebasan untuk memilih sesuatu, tapi juga dikasih tahu tentang responsibility. Kalau dalam setiap pemilihan keputusan yang kamu ambil, setiap choice, setiap keinginan yang kamu ingin lakukan, itu ada responsibility yang tidak akan lepas. Dan responsibility ini yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Dan ada kartu Five of Swords. Kartu Five of Swords ini lebih dikasih tahu kalau apa yang kamu perangkan atau apa yang kamu usahakan untuk mendapatkan sesuatu, jika dalam usaha tersebut tidak ada nilainya untuk kamu dan tidak ada nilainya untuk orang lain, maka lebih baik tidak usah dilakukan. Kartu Five of Swords ini lebih dibilang kalau kamu harus meminimalisir pertengkaran, meminimalisir konflik yang ada, karena konflik tersebut tidak semuanya baik untuk kamu, dan pertengkaran tersebut sebenarnya hanyalah sia-sia, atau hanya karena ya tadi emosi semata makanya bertengkar, bahkan sampai panjang. Kartu Five of Swords ini dibilang kalau hal tersebut tidak ada gunanya untuk kamu, dan juga tidak ada gunanya untuk sisi lawan kamu, untuk orang itu. Oke. So, kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, kamu punya kartu Victory dan juga ada kartu Rest and Resignation. Dan di sini juga ada kartu Bodies of Waters dan ada kartu Purification, dan untuk tarotnya ada kartu Ten of Swords Reverse dan juga ada kartu Eight of Swords Reverse. Oke, aku bakal ambil kartu lainnya juga, tapi kalau dari kartu yang keluar ini sangat jelas ya, kalau misalnya untuk 3 bulan ke depan hal yang membuat kamu merasa terbebani atau hal yang membuat kamu merasa terkekang itu agak sedikit longgar, dan akan ada hal-hal lain yang lebih penting daripada apa yang kamu pikirkan sekarang. Oke, grup 2. Grup 2 ada kartu Seven of Swords, 12 of Pentacles, Four of Wands Reverse, The Emperor Reverse. Satu kartu lagi ada kartu Ten of Swords Upright. Oke, grup kedua. Gini, untuk kartu energi kamu punya kartu Victory di sini dan ada kartu Rest and Rejuvenation. Kartu Victory ini artinya ada permasalahan yang ada di diri kamu sekarang dalam 3 bulan ke depan itu akan lebih baik prosesnya dan akan lebih tidak membuat kamu merasa kesusahan. Kartu Victory ini bisa berarti kamu memenangi sesuatu, tapi bisa berarti juga kamu tidak terlalu mendapat kerugian, atau ada proses yang membaik dari konflik kamu, ada proses yang membaik dari hal yang kamu kerjakan. Dan kartu Victory ini itu tidak menandakan apa yang akan terjadi di orang lain, tapi lebih ke arah kamunya. Kalau kamunya mendapatkan hal yang sangat-sangat positif untuk 3 bulan ke depan. Dan setelah itu, ada juga
kartu tentang rest and rejuvenation. Kartu rest and rejuvenation ini tentang mengistirahatkan sesuatu. Kalau dari yang aku baca, kartu rest and rejuvenation ini menunjukkan 3 bulan ke depan akan lebih slow down. Kamu akan diberikan saat untuk kamu istirahat, diberikan waktu untuk kamu memulihkan mungkin stres kamu, dan juga hal-hal yang membuat kamu kepikiran. Dan selain itu, di sini juga ada kartu purification. Ini tuh tentang cleansing energi kamu, juga cleansing energi sekitar kamu. Dan kartu purification ini tuh dikasih tahu juga kalau misalnya apa yang kamu pikirkan, mungkin ini tentang perasaan tidak suka, perasaan dendam, bahkan perasaan ingin membalas seseorang yang selama ini kamu punya, untuk lebih di-cleansing dulu dalam 3 bulan ke depan. Karena kartu victory ini juga dikasih tahu, kamu gak butuh feeling itu lagi, kamu gak butuh perasaan itu lagi, karena hal yang kamu pikirkan, hal yang membuat kamu khawatir, serta beban kamu akan mulai membaik semuanya. Dan kartu Borders of Water ini tuh juga lebih ke arah tentang membersihkan sesuatu. Sesuatu yang berhubungan dengan air itu bisa diartikan tentang membersihkan sesuatu, cleansing sesuatu, dan kembali ke nol. Dan untuk 3 bulan ke depan, ini tuh lebih ke arah perasaan kamu, rasa negatif kamu yang selama ini mungkin kamu timbulkan, yang selama ini mungkin ada di perasaan kamu, untuk lebih dihilangkan dan bawa diri kamu ke titik nol kembali. Artinya benar-benar tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan iri hati, tidak ada perasaan yang memicu emosi kamu. Karena untuk 3 bulan ke depan, kartu victory ini muncul yang sekali lagi adalah tentang hal-hal yang sangat positif datang ke kamu. Dan kalau itu tidak dilakukan, kalau purification ini tidak dilakukan, kalau kamu masih punya perasaan yang negatif dari yang bulan-bulan sebelumnya, ya victory ini tidak akan berasa ke kamu. Atau kalaupun ada, kamunya yang merasa bahwa semuanya itu hanya sia-sia. Dan untuk kartu tarotnya, di sini ada kartu Seven of Swords dan juga kartu Two of Pentacles Reverse. Sekali lagi ya, kartu Two of Pentacles Reverse ini menandakan kalau kamu tidak terlalu banyak aktivitas yang membuat kamu kehilangan waktu kamu untuk istirahat, tapi kamu justru punya kerjaan atau satu hal yang kamu fokuskan, dan itu hanya satu. Dan fokus di sana, fokus di tempat dimana kamu bisa healing emosi kamu bisa lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi beban kamu itu juga lebih slow down. Dan aku juga mau jelasin dulu tentang kartu Seven of Swords ini. Kartu Seven of Swords ini, gini. Ini tuh mau dikasih tahu kalau memang akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kamu. Akan selalu ada orang yang ingin mengambil keuntungan dengan kamu, terutama dalam bisnis, dalam pekerjaan. Makanya kartu Seven of Swords di sini, ini lebih dikasih tahu kalau untuk tetap stay berhati-hati dengan perasaan kamu, dengan apa yang kamu pikirkan penting, tapi tidak boleh terlalu menutup diri kamu. Karena kartu Seven of Swords ini tuh sebenarnya tentang seseorang yang mengambil pedang, tapi pedangnya itu tidak digunakan untuk menusuk, tapi malah hanya untuk dipegang di pundaknya. Dan artinya, apa yang berharga untuk kamu, jika seseorang lain itu ambil, belum tentu itu menjadi hal yang berharga untuk orang lainnya. Dan kartu Four of Wands Reverse ini lebih dikatakan kalau memang akan ada hubungan yang beda pendapat dengan kamu, akan ada sebuah koneksi yang mungkin selama ini itu tidak baik hubungannya. Dan Four of Wands Reverse ini tuh lebih dikasih tahu dari seluruh pembicaraan ini, jangan maksa hubungan ini kalau hubungan ini memang tidak bisa dilanjutkan ke arah baik, terutama untuk 3 bulan ke depan. Tapi lebih didiamkan dulu saja, jangan diotak-atik lagi atau jangan di-trigger lagi permasalahannya, tapi lebih didiamkan saja dan fokus ke kamunya. Karena belum tentu setelah 3 bulan ke depan akan ada perubahan-perubahan dari koneksi ini.
Dan kartu The Emperor Reverse ini juga tentang menekan ego kamu, menekan keinginan kamu. Tapi aku juga mau jelasin juga, kartu The Emperor Reverse ini tuh lebih dibilang kalau kamu punya sesuatu yang di luar kebiasaan kamu yang ingin kamu lakukan, tapi sebenarnya orang lain tidak setuju atau ada orang lain yang kurang suka dengan apa yang kamu lakukan. Jangan lakukan itu jika hal tersebut berdampak kepada mereka. Karena kartu The Emperor Reverse ini juga dibilang untuk tidak melakukan sesuatu yang sangat-sangat ekstrim, tapi bukan berarti kamu harus stop apa yang kamu lakukan, namun lebih memikirkan kembali, lebih dilihat kembali, karena pertentangan yang ada, ataupun koneksi yang tadi ini muncul, koneksi yang tidak suka, yang tidak setuju, itu ada karena suatu hal, dan hal itulah yang harus kamu perhatikan. Terlebih lagi, tadi kartu Seven of Swords di sini muncul, yang artinya kalau kamu ingin mengambil sesuatu atau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang berharga, yang dimana di mata orang lain itu adalah berharga, tapi begitu sampai ke kamu, belum tentu hal itu menjadi hal yang berharga untuk kamu. Makanya untuk 3 bulan ke depan lebih fokus terhadap apa yang benar-benar kamu inginkan dan cleansing energi negatif yang selama ini kamu pegang, sehingga Seven of Swords ini tidak kembali muncul ke kamu. Dan ini juga mau dikasih tahu ya, untuk kamu yang merasa kalau perjalanan kamu itu harus seperti ini, harus seperti orang ini, harus seperti A, harus seperti B. Seven of Swords di sini, ini tuh dikasih tahu lagi kalau apa yang kamu jalankan, terutama perjalanan kamu menuju kebahagiaan kamu atau ke suatu titik di mana yang ingin kamu tuju, kesuksesan atau apapun itu tidak pasti sama dengan orang lain. Dan kartu Ten of Swords ini itu juga tentang perasaan yang sebenarnya merasa sangat kecewa, tapi tidak dengan kamunya. Bukan kecewa terhadap kamu, tapi lebih kecewa terhadap orang lain. Perasaan ini mungkin bisa muncul, dan kartu Ten of Swords ini itu juga dikasih tahu kalau harusnya sudah selesai. Harusnya perasaan ini juga sudah selesai, karena kartu Ten of Swords ini lebih ke arah untuk mengakhiri sesuatu, mengakhiri perasaan yang menimbulkan sebuah ekspektasi dari orang lain atau dari suatu hal, tapi tidak sejalan dengan kamu. Maka perasaan ini harus diselesaikan dan lebih ke arah let go. Oke, so aku bakal ambil kartu berikutnya. Kartu kedua. Di sini ada kartu Impulse, Reflect and Redirect Your Energy. Sekali lagi, kartu Impulse ini sama dengan Purification tadi ya. Sama dengan kamu merefleksikan atau melihat kembali apa sih yang selama ini sudah kamu lakukan. Apakah emosi ini benar-benar bermanfaat untuk kamu? Apakah emosi ini benar-benar bisa membawa kamu ke victory kamu ini tadi? Dan ada kartu Valiant Courage, Take Action with Passion. Kartu Valiant Courage ini lebih dikatakan kalau lakukan sesuatu dengan passion kamu. Memang tidak mudah untuk menemukan suatu passion yang mana kamu benar-benar akan stay di sana dengan segala macam rintangannya. Tapi kartu Valiant Courage ini dikatakan kalau kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan rasa happy. Lakukanlah dengan memang kamu ingin lakukan, bukan karena terpaksa. Dan kartu Valiant Courage ini tuh juga mau dikatakan untuk melakukan sesuatu dengan rasa happy dan juga rasa gembira dan tanpa beban. Atau jika kamu diharuskan untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak suka, kartu Valiant Courage ini lebih dikatakan juga untuk kamu bertahan, tapi jangan hal tersebut dijadikan beban. Oke, so aku bakal ambil kartu lainnya juga. Oke, di sini ada kartu. Ada kartu A Place Beyond Time. Kartu ini juga tentang buat kamu yang selama ini banyak drama di kehidupan kamu, jangan terperangkap dalam drama tersebut, tapi lebih ke arah tutup mata kamu dan fokus
ke hati kamu, di mana hati kamu itu akan menunjukkan kalau, oh ini yang harus aku lakukan. Jadi 3 bulan ke depan lebih bersihkan kembali energi lingkungan kamu, terutama energi di kehidupan sekitar kamu yang sehari-harinya, entah di pekerjaan ataupun entah di rumah. Tapi jangan kamu justru terperangkap terhadap drama keseharian. Oke, next card. Next card di sini ada kartu tentang healing. Kartu healing ini juga buat kamu yang merasa emosinya sudah berantakan dan tidak tahu kenapa emosinya seperti ini. Kartu healing ini tuh mau dikasih tahu kalau memang harus ada waktu untuk kamu istirahatkan emosi kamu, terutama jika kamu adalah orang yang tidak bisa berada di lingkungan banyak orang atau introvert yang membutuhkan me time, yang membutuhkan waktu untuk sendiri untuk kamu bisa memulihkan energi kamu. Makanya kartu healing ini muncul untuk kamu lebih memperhatikan diri kamu, untuk kamu lebih memperhatikan kebutuhan tubuh kamu, kebutuhan psikologi kamu, dan kebutuhan yang kamu butuhkan dalam diri kamu untuk lebih nyaman dalam hidup kamu. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir untuk grup kedua. Grup kedua, di sini ada kartu The Tower Reverse, yang artinya masalah-masalah yang selama ini muncul di kepala kamu, masalah-masalah yang selama ini muncul dan kamu bingung jalan keluarnya. Kartu The Tower Reverse ini dikasih tahu kalau semuanya akan membaik, semuanya akan kembali pulih, semuanya akan kembali ke awal, dan semuanya akan kembali ke nol tadi. Makanya kamu harus bersihkan pikiran kamu dari hal-hal negatif dan dari drama-drama yang gak penting. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, ada kartu The Garden and the Gate, dan juga ada kartu Yin Yang. Dan ada kartu Is She Does It. Juga ada kartu Unconditional Love. Dan ada kartu Two of Swords Reverse, dan ada kartu Strength Reverse. Oke, aku bakal buka kartu lainnya dulu, tapi kalau dari kartu yang keluar ini, untuk kamu, grup kedua, kartu Two of Swords Reverse dan juga kartu Strength Reverse ini tuh dibilang kalau misalnya untuk 3 bulan ke depan lebih slow down sisi dominan kamu. Atau buat kamu yang merasa kamu adalah sosok yang strong, sosok yang kuat, untuk 3 bulan ke depan, hal itu lebih di slow down lagi. Atau lebih keluarkan sisi fun kamu, lebih keluarkan sisi happy kamu, dan tidak terlalu kaku. Dan untuk Two of Swords Reverse ini juga dikasih tahu kalau misalnya coba dengarkan pemikiran orang lain, karena dari pemikiran orang lain itu mungkin ada hal-hal yang menjadi sesuatu yang penting untuk kamu tanpa kamu sadari. Dan kartu The Garden and the Gate, kartu The Garden and the Gate ini sebenarnya untuk 3 bulan ke depan kamu tuh dikasih tunjuk kalau oh ini loh hal yang bisa buat kamu lebih happy lagi. Oh hal seperti ini loh yang bisa buat kamu lebih merasa hidup lagi. Dan tinggal kamunya mau buka gate-nya atau enggak. Tinggal kamunya mau masuk ke garden-nya atau enggak. Dan kartu Unconditional Love ini juga tentang mungkin ada seseorang yang akan hadir di hidup kamu 3 bulan ke depan, dan ini membawa perubahan untuk kamu, membawa sedikit kegembiraan untuk kamu, ataupun membawa pemikiran yang berbeda untuk kamu dan membuat pemikiran kamu lebih jernih. Dan kartu Is She Does It ini untuk lebih dibuat fun segala macam persoalan atau segala macam
aktivitas kamu untuk lebih dibuat fun dan tidak terlalu kaku dan tidak terlalu serius. Dan di sini juga ada kartu yin yang. Kartu yin yang ini tentang balance atau tentang keseimbangan, dan kartu keseimbangan ini mengharuskan kamu untuk lebih meminimalkan sisi strength kamu ini tadi, atau sisi yang mengharuskan kamu menjadi orang yang strong atau orang yang kuat, dan lebih menunjukkan sisi vulnerable kamu. Oke, di sini kamu juga punya kartu Knight of Cups Reverse. Kartu Knight of Cups Reverse ini sebenarnya tentang hal yang berhubungan tentang romantik atau hal yang berhubungan tentang asmara. Ini lebih dikasih tahu kalau 3 bulan ke depan memang akan ada orang yang hadir ke hidup kamu, tapi buat kamu yang masih single, yang ingin ketemu dengan orang yang baru, kartu Knight of Cups ini tuh lebih dikasih tahu untuk kamu membuka diri kamu, atau untuk kamu lebih kayak tunjukkan sisi romantis kamu lagi, tapi bukan sosok yang strong ini ya, tapi lebih sosok yang damai, sosok yang bisa mengerti orang lain. Dan kartu Five of Swords ini tuh juga tentang kalau misalnya lakukan sesuatu tanpa dibuat masalah, lakukan sesuatu tanpa dibuat ribet. Seperti kartu Easy Does It ini, karena untuk 3 bulan ke depan akan banyak orang baru yang hadir di hidup kamu, dan akan banyak pandangan-pandangan baru yang membuat kamu merasa, oh hal seperti ini yang bikin gue happy, hal seperti ini yang bikin gue lebih merasa nyaman. Makanya untuk 3 bulan ke depan, jangan mempersulit hal yang sebenarnya itu tidak terlalu rumit atau tidak terlalu berat atau bukan masalah yang berat, tapi lebih dibawa fun, karena 3 bulan ke depan banyak sekali kesempatan. Kalau dari kartu yang keluar ini, banyak kesempatan yang akan datang ke kamu yang membuat kamu merasa happy. Tapi kalau kamu menjadikan hal kecil menjadi sebuah masalah besar, ya apa yang akan membuat kamu happy itu juga nggak akan kelihatan. Dan ada kartu Queen of Wands Reverse. Kartu Queen of Wands Reverse ini juga lebih dikatakan untuk lebih care terhadap diri kamu, terutama terhadap penampilan kamu. Kartu Queen of Wands ini lebih dibilang kalau penampilan kamu itu mungkin memang tidak terlalu menarik untuk beberapa orang, makanya dikasih tahu untuk lebih lihat lagi, untuk lebih caring lagi terhadap apa yang kamu kenakan, serta terhadap apa yang orang lihat dari kamu. Dan kartu Four of Swords ini tuh tentang sebenarnya untuk tidak melakukan banyak hal, atau untuk stay calm, untuk istirahat. Dan kalau dikaitkan dengan pembacaan kartu yang lainnya, kartu Four of Swords ini tuh juga tentang kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu tidak boleh terlalu ekstrim, atau pemikiran kamu, keras kepala kamu, mungkin kamu ingin itu, ingin A, ingin B, tidak boleh terlalu ekstrim, tapi lebih ya sudah ikuti saja dulu. Dan kartu Two of Swords Reverse ini tuh juga sebenarnya tentang intuisi. Buat kamu yang merasa di 3 bulan ke depan intuisi kamu itu agak turun, itu tuh karena 3 bulan ke depan sekali lagi akan banyak hal, akan banyak kejadian yang membuat kamu merasa lebih menyadari sesuatu dan membuat kamu lebih merasa happy. Dan excitement atau sesuatu yang membuat excited itu terkadang menutupi beberapa hal. Makanya excitement sendiri itu adalah perasaan di mana dia bisa mengcover seluruh perasaan lainnya dalam waktu sesaat. Dan itulah makanya untuk kamu tidak boleh terlalu over, tidak boleh terlalu hype, tidak boleh terlalu excited. Dan karena kalau aku bilang juga, mungkin kamu itu adalah orang yang empat, orang yang merasa kalau happy itu akan sangat-sangat happy. Dan kartu yin yang ini juga dikasih tahu hal yang sama ya, semuanya adalah tentang balance, semuanya adalah tentang keseimbangan feeling kamu dan juga keseimbangan apa yang kamu lakukan. Oke, so aku bakal ambil kartu lainnya dulu. Untuk grup ketiga ada kartu Unknown Territory, You Are Exactly Where You Need to Be. Dan satu kartu lagi,
ada kartu Purification Activities Vibrant Life Force. Oke, kartu Unknown Territory ini mungkin kamu merasa kamu menemukan banyak hal baru yang merubah pemikiran kamu di 3 bulan ke depan, dan kamu bingung kenapa kamu ditujukan atau dikasih tahu hal ini. Kamu dikasih tahu hal B, hal C yang membuat kamu membuka mata kamu atau penilaian kamu berubah. Ini karena memang alam semesta itu mau ngasih tahu kamu kalau hal seperti ini kamu harus tahu dulu supaya kamu bisa langkah ke pintu lainnya, supaya kamu bisa maju ke unknown territory lainnya. Dan kalau aku baca juga, grup ketiga, 3 bulan ke depan ini adalah start awalan atau kembali start awal kamu ke unknown territory. Dan kalau aku bilang mungkin kamu sudah close book untuk permasalahan kamu, untuk apa yang harus kamu lakukan di bulan-bulan sebelumnya, dan 3 bulan ke depan menjadi awalan untuk kamu melakukan hal baru, untuk kamu mendapatkan pemikiran baru. Mungkin juga ada hubungannya dengan spiritual awakening, tapi mungkin masih tahap awal. Dan kartu Cleansing Waters ini juga tentang melakukan kegiatan yang meng-cleansing diri kamu, melakukan kegiatan yang membuat energi kamu lebih positif dan membuat energi kamu lebih seimbang atau emosi kamu lebih seimbang. Oke, aku bakal buka kartu lainnya. Grup ketiga. Oke, di sini ada kartu The Artist. Oke, dan satu kartu lagi ada kartu The Journey. Kartu The Artist ini tuh tentang mengkreasikan sesuatu atau membuat sesuatu menjadi kenyataan. Kalau kamu punya planning, punya pemikiran tentang sesuatu di 3 bulan ke depan, aku harus buat ini, buat itu. Kartu The Artist ini tuh lebih dikatakan untuk buat planning kamu itu menjadi kenyataan dan benar-benar menjadi sebuah kreasi. Dan kartu The Journey ini itu hampir sama dengan apa yang aku katakan tadi ya, sebuah awalan atau sebuah permulaan dalam perjalanan kamu yang baru di unknown territory ini. Dan kartu The Journey ini lebih dikatakan untuk kamu explore lagi atau lihat lagi hal-hal baru yang selama ini mungkin kamu belum pernah tahu dan lebih mengamati lagi. Dan kartu The Journey ini juga tentang belajar ya. Jadi buat kamu yang ingin expert dalam suatu hal dan masih dalam permulaan, ini sebagai awalan kamu untuk ke unknown territory yang tidak kamu ketahui ujungnya, tapi pelajaran atau ilmu itu memang harus ditambah. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Ada kartu Six of Pentacles. Kartu Six of Pentacles ini tentang memberikan sesuatu. Gini, dari bacaan ini, Six of Pentacles ini tentang memberikan sesuatu kepada orang lain, dan ini bukan berarti dalam hal finansial saja. Kalau kamu ingin beramal di 3 bulan ke depan, kamu ingin intens dalam beramal, ya nggak apa-apa, tapi tidak ditujukan ke sana, karena kartu Six of Pentacles ini lebih mengarahkan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan itu belum tentu tentang finansial, tapi bisa juga ide-ide, bisa juga motivasi, atau bisa juga dukungan, dan bahkan bisa juga senyuman kamu yang membahagiakan orang lain. Makanya kartu Strength tadi ini reverse, yang artinya lebih cool down lagi, lebih turunkan sisi strong kamu, tapi lebih jadi orang yang fun, lebih menjadi seseorang yang bisa membawa keadaannya ceria. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 4, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa.
Oke, ada kartu Caring Connection, Community, dan ada kartu Home, ada kartu Past Life, dan takutnya ada 3, ada kartu Ten of Cups Reverse, ada kartu Eight of Cups Reverse, dan ada kartu Eight of Wands Reverse. Oke. Untuk kamu, grup keempat, untuk kamu kayaknya banyak banget hubungan-hubungan yang kalau aku bilang hubungan ini membuat kamu lebih memperhatikan orang tersebut atau memperhatikan hubungan tersebut. Dalam arti kata, ada hubungan-hubungan yang mengambil perhatian kamu, dan ini juga mungkin bisa karena rasa ketertarikan kamu terhadap orang ini atau juga terhadap lingkungan ini, tapi hubungan ini menjadi perhatian untuk kamu karena ada kartu Caring Connection di sini juga yang menandakan bahwa ada rasa happy, ada rasa penasaran, dan juga ada perhatian yang kamu dapatkan yang mungkin itulah yang menjadi pemikiran kamu atau pusat pemikiran kamu untuk 3 bulan ke depan. Dan atau kalau tidak, caring connection ini lebih ke arah kayak kamu itu mendapatkan perhatian yang tidak kamu sangka-sangka selama ini di 3 bulan ke depan. Mungkin perhatian ini datang dari orang yang belum pernah kamu temui atau yang sampai sekarang mungkin kamu ada jalan hubungannya. Dan kartu community ini tentang komunitas, tentang pertemanan, dan juga tentang lingkungan di mana kamu harus berkoneksi dengan banyak orang, dan komunitas ini mungkin kamu akan masuk ke dalam suatu komunitas yang dimana komunitas tersebut cocok dengan kamu dan juga kamu merasa nyaman karena caring connection juga ada, dan mungkin akan ada sedikit orang yang kalau aku bilang karmic relationship itu belum tentu, tapi ada hubungannya dengan masa lalu kamu. Dan makanya kartu past life ini muncul, yang artinya juga mungkin saja kamu ketemu dengan seseorang atau dengan komunitas yang begitu kamu masuk, begitu kamu menjalin hubungan, gak perlu waktu lama, kamu connect dengan mereka, kamu connect dengan orang tersebut. Dan inilah yang ada hubungannya dengan past life itu tadi ya. Dan ada kartu home. Kartu home di sini, ini tuh tentang situasi di rumah yang selama ini mungkin ada cekcok, ada perbedaan pendapat. Ini lebih baik lagi atau lebih slow lagi atau mungkin juga lebih membaik. Karena kartu Ten of Cups Reverse ini walaupun dikatakan atau diibaratkan tentang situasi yang tidak harmonis, tapi dari kartu home ini tuh juga mungkin lebih dibilang kalau 3 bulan ke depan perhatikan rumah kamu. Walaupun ada keadaan situasi yang tadinya dari banyak masalah menjadi lebih baik, tapi kartu Ten of Cups ini tentang lebih memperhatikan hal lainnya di rumah kamu, memperhatikan permasalahan yang muncul di rumah kamu yang harus diselesaikan. Dan di sini juga ada kartu Eight of Cups Reverse dan ada kartu Eight of Wands Reverse. Artinya, jika kamu ingin melepaskan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau mengakhiri sesuatu, pikirkan baik-baik kembali karena kartu 2 ini tuh dibilang kalau memutuskan sesuatu yang benar-benar punya efek yang sangat besar, kalau memutuskan sesuatu di 3 bulan ke depan yang benar-benar membuat efek atau yang benar-benar punya efek yang sangat besar dari hidup kamu, ini harus dipikirkan kembali. Jangan buru-buru, jangan dengan waktu singkat kamu yaudah begini aja, yaudah begitu aja. Karena efeknya juga akan berkelanjutan. Makanya kartu Eight of Wands ini muncul yang kasih tahu kamu kalau jangan terburu-buru dalam mengambil suatu tindakan. Atau jangan terburu-buru dalam melihat suatu hal dan menilai suatu hal.
karena nanti efeknya juga akan berbeda. Oke, aku bakal ambil kartu lainnya dulu. Ada kartu Ten of Wands, The Empress, ada kartu The Tower Reverse, dan ada kartu The World. Satu kartu lagi. Kamu punya 3 kartu Major Arcana ya. Dan ada kartu Three of Swords Reverse. Oke, gini. Kamu punya kartu 3 Major Arcana, artinya di 3 bulan ke depan banyak kejadian besar yang akan terjadi dan ini akan mengambil perhatian kamu. Tapi apa yang terjadi ini lebih ke arah koneksi. Dan karena di sini juga ada kartu Three of Swords Reverse yang artinya tentang perasaan kamu, feeling kamu yang mungkin tadinya sakit hati atau yang mungkin tadinya rada nggak enak, itu akan mulai membaik dan akan mulai healing di 3 bulan ke depan. Dan kartu The Tower ini sebenarnya ini tuh bukan mengibaratkan kayak akan ada masalah besar, akan ada kejadian besar. Tapi kartu The Tower ini tuh juga tentang kamu punya pemikiran baru atau pemikiran yang selama ini ada di kamu itu runtuh. Dan timbul pemikiran baru, timbul konsep baru, terutama jika ada hubungan baru, jika ada koneksi-koneksi baru yang kamu perhatikan. Dan kartu The World ini untuk sebagian orang tentang pernikahan atau tentang hubungan yang sudah tahap akhir. Dan ini lebih ke arah positif ya. Buat kamu yang merencanakan pernikahan atau buat kamu 3 bulan ke depan akan ada pernikahan, mungkin bukan kamu, tapi orang terdekat kamu. Karena kartu The World dalam relationship ini juga tentang sebuah hubungan yang komplit, yang sudah sampai tahap akhir bersatunya. Dan kartu The Empress ini tentang kamu punya waktu untuk kamu memanjakan diri kamu, untuk kamu lebih fokus ke diri kamu. Buat kamu, grup keempat, buat kamu yang ingin dengar pembacaan grup ketiga, kamu juga boleh. Dan sekali lagi, kartu The Empress ini tentang menjadikan diri kamu adalah hal yang utama, hal yang kamu pikirkan. Dan kartu The Empress ini juga tentang menjadikan waktu kamu itu kamu yang atur. Dan seberapa besar waktu yang kamu gunakan untuk diri kamu itu adalah hal yang cukup penting, terutama di 3 bulan ke depan. Dan kartu Ten of Wands ini tuh tentang responsibility atau tentang beban. Gini, kalau ada suatu koneksi yang baru, terutama koneksi dengan orang-orang yang baru ataupun ada koneksi yang bertumbuh, itu tentu akan ada responsibility yang lebih besar lagi. Responsibility kamu terhadap diri kamu dan juga terhadap orang itu supaya apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan juga. Jadi tidak ada sakit hati, tidak ada perasaan kecewa. Karena Three of Swords Reverse ini di 3 bulan ke depan kamu itu akan jauh lebih memikirkan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu perbuat untuk tidak menyakiti orang lain atau untuk tidak mengecewakan orang lain. Dan aku bakal buka kartu berikutnya. Grup keempat ini benar-benar tentang koneksi ya, dan juga tentang asmara. Di sini kamu punya kartu Support is all around you dan ada kartu Grounding. Go deep, explore your roots. Oke. Untuk kamu grup keempat, kartu Fellow Traveler ini Support is all around you itu untuk memberanikan kamu untuk melangkah, karena akan ada support atau akan ada dukungan yang mungkin selama ini kamu kurang dapatkan, yang mungkin selama ini kamu tidak dapatkan. Makanya ada kembali lagi tentang caring connection ini. Kalau misalnya ada hal yang berubah dari koneksi kamu dengan orang ini, ataupun ada koneksi-koneksi baru yang membuat kamu lebih diperhatikan dan membuat kamu lebih disupport juga. Di sini ada kartu Go Deep, Explore Your Roots, Grounding.
kartu grounding ini tuh lebih dikasih tahu kalau buat kamu grup 4, kalau kamu sudah punya minat tentang suatu hal, kalau kamu sudah punya keinginan tentang suatu hal, ya fokus di sana. Jangan ke distract dengan hal yang lain. Jangan kamu ke distract dengan hal-hal yang itu tadi ya, yang karena responsibility yang berat terhadap kerjaan kamu. Ini tambahan untuk kamu yang bekerja, yang punya responsibility yang berat atau tambahan pekerjaan, tambahan tugas di mana membutuhkan responsibility yang berat, ya fokus di sana dulu karena hal ini harus selesai. Oke. Next card. Oke, ada kartu Moon Goddess. Kartu ini tentang tentang kelebihan yang kamu punya. Mungkin kamu akan explore kelebihan kamu. Kartu The Empress tadi ini yang lebih punya waktu dengan diri kamu sendiri, memanjakan diri kamu sendiri, ini akan pelan-pelan membuka pemikiran kamu tentang, oh aku sukanya ini, hal ini yang menjadi pusat perhatian aku, hal ini yang menjadi tempat atau yang menjadi kegiatan di mana aku bisa happy. Makanya kartu Moon Goddess ini tuh lebih dibilang juga kalau kamu itu akan jauh lebih bersinar energinya, auranya, ataupun akan jauh lebih terlihat happy di 3 bulan ke depan. Oke, next card. Ada kartu tentang forgiveness. Kartu forgiveness ini tentang memaafkan ya. Mungkin ada hubungannya dengan kartu home ini. Ada hubungannya dengan koneksi yang berantakan di rumah kamu. Kartu forgiveness ini dibilang untuk memaafkan. Tapi memaafkan itu tidak hanya dari satu sisi saja, tapi juga sisi yang lain. Karena begitu adanya konflik atau perdebatan antara orang atau antara dua sisi di mana mereka saling mencintai, itu artinya yang terluka itu tidak hanya satu saja, tapi juga dua. Dan kenapa aku bisa bilang dari orang atau sisi yang mencintai? Karena kartu Ten of Cups ini itu adalah hubungan yang tidak harmonis antara dua pihak, tapi sebenarnya mereka itu didasari oleh rasa sayang mereka terhadap orang lain. Karena balik lagi, Ten of Cups ini kalau di reverse, kalau kembali ke asalnya, itu adalah sebuah hubungan yang sangat harmonis antara keluarga ataupun orang yang sangat-sangat dekat. Dan makanya forgiveness ini harus datang dari dua arah, antara kamu dan juga dia. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot lagi. Ada kartu Knight of Wands Reverse. Kartu Knight of Wands Reverse ini itu lebih dikatakan untuk kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, jangan ditunda. Kalau kamu ingin membicarakan sesuatu, jangan ditahan-tahan. Tapi lebih ungkapkan, namun ada namunnya. Ungkapkanlah dengan perasaan yang tidak banyak emosi dan ungkapkanlah di waktu yang tepat dan dengan pembicaraan yang tepat. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!